Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bikin geger, seorang wanita di Purwakarta jalani proses lahiran darurat di pinggir jalan raya. Pelaku begal dan pengemudi ojol terkapar di pinggir jalan usai berduel maut. Keduanya secara tidak sengaja bertemu di ruang perawatan rumah sakit. Masyarakat di berbagai daerah antusias mencairkan dana bantuan pemerintah sebesar Rp900.000. Ratusan warga rela antre berjam-jam demi mendapatkan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat di kantor Pos Pleret Purwakarta. Sejak pagi hari, warga sudah mengerubungi kantor Pos Pleret Kabupaten Purwakarta. Bukan untuk mengirim surat atau paket, namun ratusan warga ini antre untuk mendapatkan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat. Sempitnya ruang tunggu membuat masyarakat rela antre berjam-jam untuk mendapatkan bantuan. Untuk mendapatkan bantuan ini, warga cukup membawa KTP dan kartu keluarga serta surat pemberitahuan. Namun akibat banyaknya antrian, warga terpaksa harus kembali keesokan harinya. Udah 2 hari Pak, kemarin gagal, gak ada KTP asli. Sekarang nyoba lagi ke kantor pos. Betul. Ini BLT apa sih? BLT... Hah? Kemsa. Berapa dapatnya Bang ini Bang? 900. 900 untuk berapa bulan atau berapa Dari ini? Oktober sampai Desember. 3 bulanan. 3 bulanan. Alasan kemarin gagal kenapa Pak? Gak ada KTP asli. Dapat mau dipakai buat apa? Buat biaya anak sekolah Pak. Ini untuk antrinya susah atau Susah Pak, lambat. Ada yang dari jam 7 belum dipanggil. Dari pagi belum dapat. Penting antrinya berapa lama Bu? Tahu datangnya berapa tadi Ibu? jam 10. Sekarang berarti udah 2 jaman yang belum dapat ya Bu ya? Nah, ini kesulitannya apa katanya? Ya, banyak yang ngambil itu. Penyaluran bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat dilakukan pemerintah untuk membantu rakyat menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi. Warga menerima dana bantuan sebesar Rp900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Selain melalui kantor pos, penyaluran BLT Kesra juga dilakukan melalui Bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Penyaluran bantuan langsung tunai sementara atau BLTS kesejahteraan rakyat disebut ribuan warga di kantor Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. Warga rela menunggu selama berjam-jam demi mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp900.000. Ratusan warga memadati kantor Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka demi mendapatkan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra Senin pagi. Namun dengan tertib satu persatu warga menyerahkan tanda bukti sebagai penerima manfaat untuk dicairkan menjadi bantuan uang tunai sebesar Rp900.000. Warga senang menerima bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satu warga mengaku bantuan ini akan digunakan sebaik mungkin untuk modal usaha. Rencananya uangnya mau dikemanain? Buat modal usaha. Emang Ibu sendiri usaha apa Bu? Buah-buahan, jual buah-buahan. Oh, buah-buahan. Gimana Bu dengan ada gerai yang jualan? Dengan dapat bantuan ini gimana Bu? Dengan dapat bantuan ini gimana Bu? Syukur alhamdulillah hatur nuhun, bahagia. Bahagia. Setelah dikasihnya, sekarang dapat bantuan buat modal, mudah-mudahan sih lancar. Menurut petugas tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Kadipaten, di Kecamatan Kadipaten sendiri ada sebanyak 1.939 warga penerima manfaat. Sementara di Kabupaten Majalengka, total penerima bantuan mencapai lebih dari 59.000 keluarga. Hari ini yang sama dengan Kadipaten ada di 6 kecamatan, yaitu Kadipaten, Jatiwangi, Jatitujuh, Kasokande, Dawan, dan Rajagaluh, 6 kecamatan. Di Kadipaten sendiri Pak ada berapa orang Pak penerima bantuan Pak? Penerima BLTS-nya 1.939 KPM dari 7.
Bantuan tunai diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Ribuan warga di Pantura, Patok Besi, Subang rela antre berdesakan untuk mendapatkan dana bantuan program BLT Kesra dari pemerintah. Aksi saling dorong nyaris memicu kericuhan. Antrian warga membludak di area kantor pos Patok Besi, Subang. Sejak pagi, warga telah datang dan memenuhi area kantor pos untuk menunggu antrean pencairan dana bantuan. Meski dijaga petugas Satpol PP dan anggota TNI, namun banyaknya warga yang datang membuat petugas sempat kewalahan. Terlebih, saat warga berusaha menerobos antrean hingga nyaris memicu kericuhan. Oh, udah dari mana teteh? Dari Saresek. Dari Saresek. Lama berarti, berapa jam dari undangan ini? Jam berapa? Berdesakan. Sekarang udah jam 10. Ngantri banyak ya? 3 bulan, bulan Oktober, November, dan Desember. Jumlah totalnya berapa, Pak? Total yang didapatnya itu 900.000 ya. Dan untuk sekarang itu lagi ada pembagian untuk desa Gempol Sari. Untuk satu desa aja? Ya. Total keseluruhan Pak di Kecamatan Patok Besi? Untuk keseluruhan Patok Besi itu ada sekitar 6.200 KPM ya Pak. Terus ini kan ada antrian nih, padat. Apakah ada staf pos giro yang menambah atau gimana? Ada untuk penambahan Pak, untuk dibantunya PHL, ada PHL dan juga PHL-nya Pak. Penyaluran dana bantuan sebesar Rp900.000 dilakukan pemerintah melalui program BLT Kesra. Di Kecamatan Patok Besi, Subang, jumlah keluarga penerima manfaat mencapai 6.200 KPM. Penyaluran dilakukan melalui kantor pos dan Bank Himbara. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Jembatan di jalur nasional penghubung Ciamis-Cirebon amblas tergerus banjir, akibatnya kendaraan tidak bisa melintas dan harus mencari jalur alternatif yang jaraknya lebih jauh. Hujan deras yang mengguyur Ciamis mengakibatkan sungai di bawah jembatan Cikaleho di Desa Biniseri, Kecamatan Cipaku meluap. Akibatnya hampir seluruh badan jalan tergerus dan amblas. Jalanan ini pun tidak bisa dilalui kendaraan. Jalur penghubung Ciamis-Cirebon tidak bisa dilintasi. Hal ini membuat kendaraan harus memutar lewat perkampungan yang jaraknya cukup jauh. Petugas pun menutup akses jalan sambil menunggu perbaikan jalan rampung dilakukan. Kondisi jalan Kawali Ciamis, tepatnya di Dusun Amas, Desa Biniseri, Kecamatan Cipaku, dan Ciamis. Tadi malam sekitar pukul 21 terjadi amblas kembali atau longsor yang sebelumnya mungkin 3 minggu yang lalu sudah longsor. Jalur Kawali Ciamis sekarang ditutup total, baik kendaraan kecil maupun besar, dialihkan ke jalan alternatif yang kalau dari arah Kawali betulan Desa Biniseri bisa ke kanan sampai Jalatra hingga nanti bisa tembus ke daerah Barekbek, Kecamatan Kabupaten Ciamis. Amblasnya jembatan ini sudah terjadi untuk kedua kalinya. Pada awal November lalu, sekitar 1/4 jalan amblas. Belum selesai perbaikan, tanah kembali longsor hingga akibatnya amblasnya jembatan. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis.